Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sedulur, sahabat, Mas Raden dimanapun Anda berada, Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, sehingga diri kita masih bisa menjalani kehidupan ini dengan rasa yang senang dan dengan rasa yang bahagia. Dan sesungguhnya kehidupan ini, jika diri kita dihadapkan sebuah masalah, maka diri kita harus punya solusi yang tepat. Karena sejatinya kita dilahirkan, kita menjalani kehidupan ini, di dalam dunia ini itu pastilah akan ada sebuah perjalanan yang berbeda-beda setiap manusia dan setiap perwatakan weton lahirnya. Dan di kesempatan kali ini Mas Raden akan membahas mengenai perwatakan weton Senin Kliwon. Dan sebelumnya yang belum subscribe silahkan di subscribe, di komen, dan bisa di share jika keilmuan ini merasa bermanfaat buat jenengan semua. Dan yang sudah subscribe, saya doakan semoga dimudahkan segala urusan dan dilimpahkan rezekinya, dan tentunya selalu disehatkan badannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja untuk Senin Kliwon. Bisa disimak, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Sugeng midhangetaken, sugeng ngersakaken, sak monggo. Oke, baik. Senin Kliwon digambarkan dalam kitab Primbon Jawa ini memiliki neptu 12. Neptu 12 ini didapat dari hari Senin yang nilainya adalah 4, dan pasaran Kliwon ini punya nilai 8. Jadi jumlahnya adalah 12. Ditulis di dalam kitab Primbon Jawa, weton Senin Kliwon ini memiliki dua kekuatan cakra. Yang pertama adalah cakra bumi, dan yang kedua ini adalah cakra mahkota langit. Dan cakra tersebut berelemen tanah dan udara. Dan ditulis di dalam kitab Primbon Jawa, weton Senin Kliwon ini berada di parasan Rakam Macan Ketawan dan Aras Kembang, yang artinya adalah dia seseorang yang mempunyai watak yang mudah was-was dan kerap terlihat panik, mudah curiga atau resah terhadap sesuatu hal. Walau demikian, weton ini dikenal sebagai seseorang yang cerdas, dan dia Senin Kliwon juga dikenal sebagai seseorang yang mempunyai atau memiliki keahlian dalam menyimpan dan menyembunyikan segala sesuatu dengan tertata rapi. Dan tidak hanya itu, kamu juga dikenal sebagai seseorang yang berwawasan luas. Ini untuk Senin Kliwon. Dan yang selanjutnya ini untuk kamu Senin Kliwon, untuk kehati-hatian kamu ya. Watak buruk dari kamu, dari diri kamu ya, sifat dasar kamu ini bisa dijadikan sebuah muhasabah buat diri kamu, yaitu kamu sedikit
orangnya itu terkenal suka usil atau jahil ya, dan kamu juga Senin Kliwon ya juga sering sekali ya mengingkari janji, dan kamu juga sosok seseorang yang terlalu ambisius dan sering ceroboh melakukan sesuatu hal ya. Jadi sifat keburukan kamu ini bisa dijadikan sebuah bahan pertimbangan, bahan muhasabah buat diri kamu. Jangan sampai sifat jelek kamu ini lebih menonjol dibandingkan sifat baik dari diri kamu. Oke, seperti itu untuk watak baik dan watak buruk buat diri kamu Senin Kliwon. Dan yang selanjutnya ini adalah permasalahan atau urusan karir dan rezeki. Dan digambarkan menurut kitab Primbon Jawa untuk Senin Kliwon ini memiliki keberuntungan rezeki atau kehidupan yang selalu berkecukupan, atau pemilik weton ini biasanya mudah mencari peluang atau mencari uang dengan bermacam-macam usaha yang digelutinya. Jadi kamu untuk Senin Kliwon tergolong seseorang yang bisa melihat peluang dan seseorang yang pandai dalam mencari uang. Seperti itu untuk Senin Kliwon untuk permasalahan karir dan rezeki. Dalam urusan rezeki, weton ini bisa membawa keberuntungan bagi keluarganya. Tetapi jika weton ayah dan weton kakaknya ini di bawah weton Senin Kliwon, itu kamu bisa merubah keadaan atau membawa keberuntungan bagi keluarganya. Ini untuk urusan rezeki. Sedangkan urusan karir, kamu weton Senin Kliwon yang ditulis di dalam kitab Primbon Jawa ini, dalam urusan karir atau pekerjaan, weton Senin Kliwon ini biasanya bisa bekerja di bidang apapun, kecuali nih untuk Senin Kliwon, kecuali yang di sini dijelaskan ini adalah ya pekerjaan yang memerlukan ketelitian ya. Kamu tidak cocok bekerja di sesuatu yang memerlukan banyak ketelitian ya. Contohnya di sini saya tuliskan adalah seperti peneliti, akuntan, pengawas keuangan, analisis data, atau ahli statistika. Ini jenis bidang pekerjaan yang kamu tidak disarankan, atau jenis pekerjaan yang kamu tidak cocok ya di bidang yang tadi saya sebutkan. Tapi di sini ya kamu direferensikan atau lebih cocok ya, digambarkan di dalam kitab Primbon Jawa ini, kamu lebih cocok untuk menjadi seorang wirausaha atau pengusaha ya, atau bisa juga kamu berusaha mandiri ya, buka usaha mandiri. Dan tidak hanya itu ya, referensi dari kitab Primbon Jawa juga dijelaskan di sini untuk Senin Kliwon bisa juga cocok menjadi manajer sebuah perusahaan, bisa juga menjadi pemimpin sebuah proyek, dan kamu juga bisa cocok ya di situ yang intinya kaitannya kamu adalah pemegang ya, pemegang atau kamu memimpin bawahan kamu di dalam pekerjaan itu. Kamu itu lebih cocok di dunia yang lebih dibebaskan. Seperti itu untuk karir Senin Kliwon ya.
Bisa dicoba kamu untuk Senin Kliwon ya, ketika diri kamu yang mungkin saat ini belum bekerja, atau kamu anak muda yang memang masih menggali jati dirinya ya. Menonton channel Mas Raden ini bisa menjadikan sebuah manfaat buat diri kamu ya. Tidak ada salahnya karena ini referensi dari dalam kitab Primbon Jawa yang diyakini, diugemi dari orang-orang terdahulu di zaman kerajaan. Itu untuk urusan rezeki dan karir kamu Senin Kliwon. Dan yang selanjutnya ini terkait dengan urusan asmara atau jodoh kamu Senin Kliwon. Dan digambarkan dalam kitab Primbon Jawa di sini dalam urusan cinta, weton Senin Kliwon akan cocok jika bertemu dengan pasangan yang punya neptu 7, 12, dan 17. Oke. Neptu tersebut ya berasal atau ada di seseorang yang mempunyai kelahiran Minggu Pon, Selasa Wage, Senin Kliwon, Selasa Pahing, Rabu Legi, Kamis Pahing, Kamis Wage, Jumat Pahing, Jumat Wage, dan Sabtu Kliwon ya. Jadi kamu Senin Kliwon jika bertemu dengan salah satu weton yang tadi disebutkan, maka digambarkan di sini ya, rumah tangga kamu atau hubungan kamu di sini akan bisa saling melengkapi dan bisa langgeng sampai akhir hayat. Dan tidak hanya itu, kehidupan kamu di sini juga akan lebih sejahtera. Itu buat kamu Senin Kliwon ya, untuk permasalahan asmara atau jodoh. Tapi bagi yang sudah terlanjur atau sudah melaksanakan sebuah hubungan atau pernikahan dan menggapai keluarga dengan weton selain yang tadi saya sebutkan, itu juga tidak menjadi sebuah problem atau menjadi sebuah masalah dalam kehidupan kita. Intinya adalah dalam sebuah hubungan, dalam sebuah pasangan, itu kita bisa saling paham, bisa saling melengkapi. Dan ketika diri kita dalam keluarga kita dilanda sebuah ujian, dilanda sebuah problem, maka diri kita harus bareng-bareng mencari jalan keluar atau solusinya. Jika keluarga bisa saling melengkapi, bisa saling menyayangi, dan bisa saling percaya satu sama lain, semua hubungan asmara atau hubungan keluarga ini pastilah akan baik-baik saja sampai akhir hayat. Dan yang terakhir ini mungkin berguna buat kamu Senin Kliwon ya, tips dari Mas Raden untuk kamu supaya diri kamu kedepannya ini bisa menjalani kehidupan ini dengan rasa yang gembira, rasa yang senang, supaya diri kamu menjalani kehidupan ini ada perbaikan-perbaikan supaya kedepannya lebih baik lagi. Yang pertama, tips dari Mas Raden buat kamu, semangat buat kamu dan muhasabah buat diri kamu ya. Bertanggung jawab dengan ucapan atau tepat janji supaya kamu lebih dipercaya oleh orang lain ya. Karena membangun sebuah kepercayaan ini adalah utama untuk kamu Senin Kliwon ya. Jangan sampai diri kamu mengecewakan seseorang ya, walaupun orang yang baru dikenal ataupun seseorang yang sudah dikenalnya. Kamu harus bagaimana caranya bisa meraih atau menggapai, mengambil kepercayaan orang lain supaya kedepannya kamu itu bisa lebih dipercaya orang lain. Itu tips yang pertama dari Mas Raden. Tips yang kedua di sini Mas Raden menjelaskan ya, kamu Senin Kliwon, kamu perlu berdiskusi untuk memutuskan sesuatu hal ya. Dan kamu jangan tergesa-gesu ketika
melakukan atau ketika bertindak ya. Jadi kamu harus berpikir dulu sebelum bertindak. Itu saran dari Mas Raden ya. Jadi kamu harus ketika ada sesuatu hal yang harus diputuskan dan sesuatu hal itu sesuatu yang besar, maka kamu harus perlu berdiskusi. Jangan tergesa-gesa untuk melakukan atau memutuskan suatu hal. Supaya apa? Supaya kamu tidak salah langkah. Oke, tips yang terakhir dari Mas Raden yaitu ya, bercanda itu memang penting, memang perlu untuk merefresh diri kita atau otak kita ya. Tapi Mas Raden sarankan terutama untuk kamu Senin Kliwon ya, supaya mengurangi sifat kejahilan diri kamu, karena yang namanya perasaan orang lain ini tidak sama seperti apa yang kita rasakan ya. Jadi diri kamu walaupun kamu punya sifat kejahilan ya, atau mempunyai humoris yang tinggi dan suka bercanda, tapi kamu juga lebih disarankan untuk lebih berhati-hati juga, supaya diri kamu bisa melihat situasi yang tepat dan kondisi yang tepat untuk melakukan bercanda atau melakukan kejahilan-kejahilan diri kamu. Itu buat diri kamu ya, untuk Senin Kliwon. Itu tadi ya untuk sifat, karir, jodoh, dan asmara buat kamu Senin Kliwon. Semoga apa yang Mas Raden paparkan di sini ada manfaat dan ada sesuatu hikmah atau motivasi yang bisa diri kamu terutama weton Senin Kliwon yang bisa diambil ya. Dari Mas Raden ada salahnya mohon dimaafkan. Cukup seperti itu untuk pembahasan weton Senin Kliwon. Mas Raden akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.